kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya karena saling ejek, 2 simpatisan calon kepala desa Kapetakan Kabupaten Cirebon saling lempar batu, 5 orang terluka. Ribuan warga kota Bandung antre panjang untuk dapatkan pangan terjangkau di pasar murah. Warga protes hingga nyaris adu mulut ke petugas imbas penutupan sejumlah tempat pembuangan sampah di kota Cimahi. Pasar murah yang menjual beras bulog dan beberapa jenis bahan pangan lainnya diadakan di kota Bandung dan Sumedang. Ribuan warga pun harus antre berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah karena harga yang belakangan semakin tidak terjangkau. Selasa pagi, ribuan warga sudah antre panjang untuk membeli 10 kg beras dan 1 liter minyak goreng pada operasi pasar beras murah di kawasan Coblong, Kota Bandung. Sebagian warga termasuk lansia bahkan telah antre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa membeli beras murah dan minyak goreng pukul setengah 9. Warga rela antre karena harga beras dan minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga di pasar. Beli apa aja Bu, nih Bu? Beli beras sama minyak. Harganya lebih murah Bu? Iya lebih murah. Lebih murah berapa sih Bu kalau boleh tahu? 10 kilo itu jadi perbandingannya jadi 20.000 dengan di pasar. Tadi ngantri lama, Bu? Lama, saya dari jam 6. Oh, dari jam 6? Ya. Dapat berarti Dapat jam setengah 9. Yang antri lama, tapi alhamdulillah kebagian. Kebagian. Lebih hemat lagi. Di pasaran berapa emang Bu? Kemarin beli 14.5, yang asalnya 13 jadi 14.5. Kalau sekarang di sini? Sini 5 kilo 51, jadi berapa ya? 10.200. Pasar murah yang menjual beras dan minyak goreng ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pasar murah ini nantinya akan diselenggarakan di 30 kecamatan di Kota Bandung. Untuk setiap kecamatan disediakan 10 ton beras. Totalnya hari ini baru di 10 ton, ya di 10 ton. Tapi mudah-mudahan tadi kami sudah bersepakatlah dengan pihak Bulog, ya didukung juga oleh BI. Kalau memang warga masyarakat yang secara ekonomi ini belum beruntung, masih membutuhkan, tentunya akan kita perjuangkan untuk kita support lagi untuk melakukan hal yang sama. Sehari sebelumnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumedang juga melaksanakan pasar murah di depan alun-alun kota Sumedang. Tak hanya menyediakan beras, pasar murah kali ini juga menjual gula, garam, telur, minyak goreng, tepung terigu, hingga gas LPG subsidi tabung 3 kg. Warga pun menyambut baik operasi pasar. beli apa aja barusan? Barusan beli beras, telur sama minyak goreng. Berapa sih harga di sini, Bu? 51. Beras Ya. berapa kilo tuh? 5 kilo. Kualitas yang medium ya? Medium kayaknya. Kalau di pasaran berapa Bu sekarang? Pasar 14-15 lah. Beli beras, beli telur, beli minyak goreng, beli garam, beli gula, semua dibeli. Ya. Buat apa rencana nanti? Ya buat dipakai untuk sehari-hari, mumpung murah begitu. Kadang ya kalau ada saudara atau tetangga 1 liter 2 liter nggak punya ya dikasih sama orang tua gitu. Beras murah disediakan oleh Bulog, sedang berbagai bahan pangan serta gas LPG disediakan bekerja sama dengan distributor yang berada di wilayah Sumedang. Hari Senin, pasar murah diadakan di 3 kecamatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya operasi pasar ini bisa membantu masyarakat untuk mengakses beras dengan nilai ataupun harga yang terjangkau. Kalau di sini emang berasnya berapa Pak dijualnya Pak? Kita jual dengan harga Rp51.000 per 5 kilo atau Rp10.200 per 1 kilonya. Berapa titik Pak lokasinya? 3 titik untuk pertanggal 18 ini antara lain adalah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Kecamatan Cimanggung. Warga berharap pemerintah bisa menurunkan harga bahan pangan hingga lebih terjangkau, sehingga warga tidak perlu lagi menunggu pasar murah atau operasi pasar diadakan dan antre berdesakan untuk sekadar mendapatkan bahan pangan murah. Muhammad Rizal dan Agun Gunawan melaporkan dari Kota Bandung dan Sumedang.
Sejumlah warga memprotes petugas gabungan yang menindak mereka karena membuang sampah di sejumlah TPS di kota Cimahi Senin lalu. Pemkot menutup seluruh TPS di Cimahi setelah TPA Sarimukti terbakar sebulan lalu. Adu mulut antara warga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara Jalan Pecinan, Kota Cimahi dengan petugas gabungan tak terelakkan. Warga protes karena dilarang membuang sampah ke TPS. Sedang petugas berupaya menjelaskan bahwa warga dilarang membuang sampah ke TPS karena lokasi TPS ditutup sementara akibat kebakaran di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Di tempat lainnya di Jalan Jenderal Amir Mahmud, petugas gabungan juga mendapati sejumlah warga yang melintas dengan kendaraan membuang sampah di TPS Cilember. Kembali terjadi adu mulut dengan seorang PNS. Ia menolak saat dimintai kartu identitas untuk didata. Ada dengan alasan sekalian melintas Pak, karena memang kondisi sampah di daerahnya belum ada yang mengangkut dan sebagainya. Akhirnya mungkin dengan mudahnya saja mereka membuang sampah begitu saja dengan sembarangan di fasilitas umum atau di jalan. Puluhan pelanggar yang membuang sampah ke TPS menjalani sidang tindak pidana ringan karena telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pelaku bisa dijerat hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda uang maksimal 50 juta rupiah. Saat ini seluruh TPS di Cimahi ditutup sementara oleh Pemkot, menyusul status darurat sampah pasca kebakaran TPA Sarimukti sejak 19 Agustus 2023 yang hingga kini belum juga padam. Pemerintah juga mengeluarkan surat edaran agar masyarakat memilah sampah organik dan non-organik serta tidak membuangnya ke TPS. Akibatnya muncul sejumlah titik pembuangan sampah liar di jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Tumpukan sampah juga jadi masalah di Kota Bandung. Di TPS kawasan Sukajadi, sampah nyaris menutup badan jalan. Namun masalah sampah tak jadi soal bagi warga Antapani. Sejak 2020 lalu, mereka terbiasa memilah sampah. Kini dampak positifnya pun terasa. Menumpuk hingga memakan badan jalan. Beginilah kondisi tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Tak hanya mengganggu pemandangan kota, bau tak sedap dari tumpukan sampah juga mengganggu aktivitas warga. Petugas TPS Sukajadi mengatakan butuh 50 truk untuk bisa mengangkut seluruh sampah yang ada di TPS ini. Bahkan jika tak diangkut dalam 2 hingga 3 hari, sampah akan semakin menumpuk bahkan berpotensi menutup jalan. Sempat kemarin 2 hari sebelum ada tumpukan lagi ini udah ditarik 14 truk. Kang, ini kalau misalnya belum ditarik-tarik, ini bakal seperti apa, Kang? Ya kemungkinan ya buat saya, bagi masyarakat yang gejalanya di rumah itu di lingkungan desa-desa itu bermataknya bakal ada itulah, gak harum bau dari sampahnya bakal timbul kayak begini mah. Mengkhawatirkan gitu keadaan masyarakat. Ini kemungkinan bisa menutup jalan nggak sih, Kang, kalau terus kayak gini? Kalau 1 hari 2 hari bisa menutup, yakin bisa. Bisa menutup udah jalan? Yakin, udah yakin. Kalau sistem nggak ada yang menjaga, apalagi masyarakat kan nggak tahu kalau ada nggak yang jaga mah di depan semua buangnya. Diketahui wilayah Kota Bandung mendapatkan kuota terbesar untuk membuang sampah ke TPA sementara di Sarimukti. Namun persoalan penumpukan sampah ternyata tak bisa teratasi, apalagi warga masih sulit memilah sampah. Di sisi lain, warga Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung tak sibuk dengan penumpukan sampah. Sejak 2020 lalu, mereka telah menerapkan sistem pembuangan sampah yang baik. Warga telah berinovasi menjadi kawasan bebas sampah dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak di rumah. Setiap pagi pembuangan sampah diawali dengan sampah non-organik. Petugas yang merupakan pemuda Karang Taruna setempat mengambil dan menimbang sampah di setiap rumah warga. Sampah non-organik dikumpulkan ke bank sampah. Jika sudah terkumpul selama seminggu lalu dijual dengan hasil mencapai Rp500.000. Uang yang terkumpul untuk kegiatan Karang Taruna. Begitupun sampah organik. Petugas kebersihan berkeliling untuk menarik sampah organik dari rumah-rumah warga.
Sampah organik yang terkumpul diolah menjadi pupuk kompos tanaman. Pengelolaan sampah menjadi pupuk berlangsung di bantaran sungai. Seluruh sampah masuk ke dalam loseda dan diproses selama 1 bulan, lalu bisa dipanen menjadi pupuk kompos. Pengelolaan sampah di Kelurahan Antapani Tengah ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2020. Karena COVID, juga nih teman-teman Karang Taruna dulu pernah budidaya maggot di sini. Sudah berjalan dan sempat vakum. Akhirnya kita kita dorong untuk bisa beraktivitas kembali. Kita punya satu gerakan namanya Abdi Milah Sampah di Bumi atau disingkat dengan Abah Timi, itu bapaknya Kang Tisman, kurangi pisahkan manfaatkan. Dan akhirnya adik-adik Karang Taruna ini berkoordinasi dengan bapak-bapak ketua RW. Saya dorong di RW 21 ini, alhamdulillah ternyata bisa berkolaborasi dengan Mamang Sampah. Di sini punya 2 mamang sampah, yang satu mengangkut sampah organik khusus, dan yang satunya lagi mengangkut sampah residu. Karena sampah anorganiknya ditarik oleh adik-adik Karang Taruna. Jadi mamang sampah setiap 2 hari sekali mengangkut sampahnya, kemudian langsung dikelola di loseda komunal yang ada di wilayah RW 21. Meski telah memilah sampah sejak di tingkat rumah tangga, sampah-sampah residu masih dibuang ke TPA dengan jumlah yang tak begitu banyak. Kesadaran warga tak memiliki tempat pembuangan sampah membuat mereka bergerak untuk mengolah sampahnya sendiri. Bahkan kini menjadi kawasan percontohan yang bebas sampah. Kecamatan Tambi bisa berkontribusi untuk mewujudkan bahwa kawasan bebas sampah dan pemilahan sampah itu suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kota Bandung yang bersih, indah, nyaman ya. Karena kita tidak punya tempat pembuangan akhir sampah di wilayah kita. Kita ke negara tetangga, maksudnya ke kabupaten yang lain, kasihan ya. Jadi harapannya inginnya sampah itu berakhir di TPS aja gitu ya. Maksimalnya di setiap RW sudah bisa. Jadi yang ke TPS-nya hanya yang residu saja. Jadi kami bertekad yang organik sudah bisa selesai di RW, dan kemudian yang anorganiknya itu mah sudah bisa disedekahkan atau kita buat bank sampah. Tak hanya bebas dari sampah, dengan mengelola sampah sendiri banyak manfaat yang didapatkan baik dalam bentuk uang dari hasil penjualan sampah non-organik ataupun barang seperti pupuk kompos dari sampah organik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.